secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, kabar buruk datang dari pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Pasalnya, keluarga Irwansyah tengah tertimpa masalah besar karena dikabarkan adik kandung dari Irwansyah yaitu Hafiz Hatur masuk dalam daftar pencarian orang alias buronan polisi atas dugaan tindak penipuan dan penggelapan dana pinjaman bank hingga miliaran rupiah dengan menggunakan nama Irwansyah sebagai penjamin hutang. Dikabarkan Hafiz Hatur telah menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana pinjaman bank. Ia diduga menggunakan data 22 karyawannya dari PT Halal Berkah Indonesia atau HBI untuk mengajukan pinjaman melalui program kredit usaha rakyat atau KUR di salah satu bank yang berada di Bogor sebanyak 3,8 miliar. Informasi dari berbagai media yang beredar disebutkan pula bahwa ada beberapa dokumen penting milik Irwansyah dan juga tanda tangan Irwansyah yang mana diduga telah dipalsukan oleh sang adik dan dijadikan jaminan pelunasan atas peminjaman uang di bank. Merasa dirugikan, Irwansyah akhirnya tidak tinggal diam dan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Dari permasalahan tersebut, bagaimana aturan dalam pinjam-meminjam uang di bank? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari ahlinya. Kita tahu bahwa bank merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori high regulated industry. Dengan demikian, maka kegiatan perbankan sudah pasti diatur secara ketat oleh banyak peraturan. Mulai dari Undang-Undang Perbankan, kemudian Peraturan Bank Indonesia, sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu kegiatan utama perbankan adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, yakni memberikan pinjaman tersebut, bank tentu memiliki resiko yang sangat tinggi. Salah satunya adalah resiko gagal bayar. Nah, untuk mencegah resiko yang harus ditanggung oleh bank ketika terjadi gagal bayar atau default, maka bank biasanya kemudian menetapkan syarat adanya jaminan aset dari nasabah sebagai jaminan pembayaran terhadap pinjaman bank yang diajukan. Atas dasar tersebut, maka sudah pasti setiap orang atau perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank tentu harus memiliki aset yang akan dijadikan jaminan. Terkait dengan pinjaman perusahaan, jaminan dalam hal ini bisa merupakan jaminan aset perusahaan, bisa juga ada yang namanya penjaminan pribadi. Tentu apakah itu pinjaman pribadi maupun pinjaman perusahaan harus mematuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh bank. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam pinjaman bank, selain menjaminkan aset atau harta benda, dimungkinkan pula adanya penjaminan pribadi atau pertanggungan pribadi yang biasa kita kenal dengan istilah bortok. Pasal 1820 KUH Perdata mengatur bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor kemudian mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Nah, syarat utama untuk menjadi penjamin pribadi yang paling utama tentu yang bersangkutan harus setuju dulu untuk bisa menjadi penjamin. Kemudian yang bersangkutan untuk bisa menjadi penjamin pribadi tentu harus memiliki aset yang akan menjadi jaminan dari suatu fasilitas kredit. Kemudian yang ketiga, apabila penjamin ini ternyata sudah menikah, maka wajib ada persetujuan dari pasangannya, apakah itu istri atau suaminya. Jaminan pribadi merupakan hal yang memiliki nilai yang cukup signifikan bagi bank karena menjadi penjamin pribadi berarti mengikatkan diri dengan utang tersebut sampai pembayaran utang lunas. Nah, bahkan meskipun penjamin meninggal dunia, maka para ahli warisnya juga dapat ditagihkan untuk melanjutkan pertanggungannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1826 KUH Perdata, di mana perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu,
kita harus sangat berhati-hati sebelum menandatangani akta pemberian jaminan pribadi kepada pihak manapun. Karena jaminan tersebut tidak hanya melekat pada satu atau dua harta benda, tetapi juga melekat pada seluruh harta kekayaan yang kita miliki. Bahkan jaminan tersebut dapat diwariskan kepada keluarga kita apabila kita meninggal dunia. Tentu ini tidak hanya berlaku bagi penandatanganan akad pemberian jaminan, karena semua dokumen yang akan kita tanda tangani, tentunya dokumen hukum, ini tentu akan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus kita tanggung. Nah, pesan saya kepada masyarakat di luar sana agar berhati-hati bila ingin menandatangani apapun itu dokumen yang punya konsekuensi hukum di kemudian hari. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sektor usaha perbankan adalah sektor usaha yang masuk dalam kategori high regulated industry. Bank dalam menjalankan usahanya diatur secara ketat dan tunduk, selain pada undang-undang perbankan, juga harus tunduk pada aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang perbankan telah mengamatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitor. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga telah menetapkan aturan-aturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank, kemudian batas maksimum pemberian kredit, ada juga regulasi mengenai penilaian kualitas aktiva. Nah, yang penting di sini bahwa Bank Indonesia telah menetapkan regulasi tentang sistem informasi debitur. Nah, disinilah prinsip kehati-hatian dalam perbankan juga penting untuk diterapkan dalam hal bank akan memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank dalam pemberian kredit adalah aturan mengenai prinsip kehati-hatian sistem informasi debitur. Nah, dalam kasus yang menimpa Irwansyah, masalah diduga terjadi karena adanya pemalsuan tanda tangan dan dokumen-dokumen atas nama Irwansyah, yang mana seharusnya tidak terjadi jika bank melaksanakan prinsip kehati-hatian terkait dengan sistem informasi debitur. Sebagai gambaran, dalam industri perbankan, apabila seseorang hendak mengajukan pinjaman, maka ada prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh calon debitur. Yang pertama, peminjam atau debitur dalam hal ini harus datang langsung ke bank dan mengajukan dengan sendirinya permohonan fasilitas peminjaman kepada bank. Artinya, bank sejak awal tentu sudah berinteraksi dengan calon debitur. Jadi sesuatu yang mustahil bila seseorang yang tidak pernah datang ke bank untuk mengajukan pinjaman tiba-tiba di kemudian hari dinyatakan memiliki hutang kepada bank, seperti yang terjadi pada kasus Irwansyah. Lalu syarat yang berikutnya adalah bank kemudian memberikan persyaratan pembiayaan. Nah, persyaratan ini merupakan hal teknis yang wajib dipenuhi oleh debitur. Misalnya harus ada identitas diri jika yang mengajukan perseorangan, kemudian ada identitas dan legalitas perusahaan jika yang mengajukan itu adalah perusahaan, kemudian ada jumlah pembiayaan, ada tujuan pembiayaan juga harus diisi, dan yang paling penting adalah ada penjaminan. Kemudian setelah debitur memberikan dokumen persyaratan, maka bank akan melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen permohonan. Apakah calon debitur dalam hal ini telah memenuhi syarat pembiayaan atau tidak, termasuk dengan pengecekan penjaminan. Dalam hal ini, tentu bank harus memastikan bahwa seluruh dokumen calon debitur penerima fasilitas pinjaman adalah benar dan atau sesuai dengan aslinya. Nah, terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur sebagai jaminan fasilitas pinjaman, maka bank harus melakukan pengecekan legalitas dari penjaminan. Di antaranya, bank akan mengecek aset yang dijaminkan, kemudian
Bank juga harus mengecek surat-surat kepemilikan dari aset yang dijaminkan. Kemudian bank juga melakukan pengecekan terhadap persetujuan penjaminan, karena dalam penjaminan tadi sudah saya sampaikan, apabila yang menjaminkan asetnya adalah orang yang sudah bersuami atau beristri, maka harus ada persetujuan dari suami atau istrinya. Apabila kemudian yang menjaminkan adalah perusahaan, maka harus ada persetujuan penjaminan, misalnya ada persetujuan RUPS, kemudian ada juga persetujuan komisaris. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan appraisal terhadap aset jaminan. Apakah jaminan tersebut mencukupi untuk mengcover seluruh jumlah outstanding apabila di kemudian hari nasabah mengalami gagal bayar. Nah, jika seluruh dokumen sudah memenuhi syarat, maka pihak bank akan melakukan akad kredit yang dituangkan dalam akta notaril yang dibuat di hadapan notaris, di mana dalam hal ini pihak calon debitur sudah barang tentu harus hadir menandatangani akad kredit tersebut. Dalam kasus Irwansyah yang diduga tanda tangannya pada beberapa dokumen dipalsukan oleh sang adik guna mendapatkan fasilitas pinjaman di bank, maka sudah selayaknya pihak bank dalam hal ini menelaah sejak awal seluruh dokumen-dokumen pembiayaan yang diajukan. Pihak bank dalam hal ini harus menjalankan fungsinya dalam penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk dengan menelaah apakah seluruh dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon debitur adalah asli atau sudah sesuai dengan aslinya. Termasuk di dalamnya, bank harus memastikan penandatanganan harus dilakukan oleh pihak yang berhak atau sah menurut hukum. Nah, Irwansyah dalam hal ini tentu apabila memang merupakan calon debitur yang mengajukan pinjaman, sudah barang tentu harus hadir dalam penandatangan akad kredit tersebut. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri ketika tiba-tiba Irwansyah dinyatakan default oleh bank dan asetnya akan disita oleh pihak bank, sedangkan Irwansyah sendiri merasa tidak pernah mengajukan fasilitas pinjaman, apalagi menjaminkan asetnya sebagai jaminan di bank. Tentu ini menjadi pertanyaan penting, apakah ada unsur kelalaian dari pihak bank dalam menyalurkan fasilitas pinjaman ke calon debitur? Karena jika terbukti bahwa bank melakukan kelalaian dalam proses persetujuan pembiayaan yang menggunakan tanda tangan atau dokumen palsu, maka bank tentunya harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang dirugikan. Kasus yang menjadi masalah karena diduga ulah adik Irwansyah yaitu Hafiz tidak hanya merugikan Irwansyah, bahkan menyeret nama Zaskia Sungkar lantaran ibu satu anak tersebut ikut diperiksa sebagai saksi atas kasus Hafiz karena Zaskia Sungkar tercatat menjabat sebagai komisaris di PT Halal Berkah Indonesia, perusahaan yang sama di mana Hafiz menjabat sebagai direkturnya. Terkait dengan fasilitas pinjaman yang diajukan oleh Hafiz yang diduga dengan memalsukan tanda tangan Irwansyah selaku debitur dan sekaligus penjamin dan Zaskia Sungkar selaku komisaris sekaligus istri dari penjamin, tentu ini menjadi masalah yang patut diselesaikan secara hukum. Apabila pemberian fasilitas pinjaman ini diduga terjadi akibat adanya penipuan atau pemalsuan, tentu ini harus dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan. Bahkan apabila kemudian ada dugaan bank turut serta sebagai pihak yang turut andil membuat terjadinya transaksi pemberian fasilitas pinjaman kepada Hafiz secara melawan hukum, tentu bank juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Mengenai jabatan komisaris, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana komisaris adalah jabatan bagi anggota Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta kemudian memberikan nasihat kepada direksi. Pada saat pendirian pertama kali sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, sudah barang tentu selain pemegang saham juga sudah diisi siapakah yang akan menjadi komisaris dan siapakah yang menjadi direksi dalam perseroan tersebut. Lalu apa sih tugas komisaris
dalam suatu perseroan. Nah, tugas dan tanggung jawab para anggota Dewan Komisaris tentunya akan diatur dalam anggaran dasar perseroan masing-masing. Namun, lazimnya perusahaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan termasuk juga memberi nasihat kepada direksi. Nah, setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri dari 2 anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Namun ada juga ketentuan bahwa Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila komisaris tersebut dapat membuktikan bahwa komisaris yang bersangkutan telah melakukan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian komisaris tersebut juga sudah membuktikan bahwa tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. Dan yang terakhir, komisaris harus membuktikan bahwa telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, dari tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian kita menjadi tahu bahwa tidak hanya jabatan direktur saja yang dapat bertanggung jawab atas tindakan perseroan. Namun seorang komisaris juga bisa ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu permasalahan di dalam perusahaan apabila telah terbukti komisaris tersebut lalai dari tugas pengawasan yang seharusnya dijalankan terhadap perseroan, termasuk dalam peminjaman kredit. Nah, terkait dengan masalah pemberian fasilitas pinjaman bank yang diberikan kepada PT Halal Berkah yang saat ini sedang menimpa Irwansyah, tentu juga harus dilihat apakah komisaris dalam hal ini termasuk yang memberikan persetujuan namun tanda tangannya dipalsukan, atau memang sebenarnya tidak disertai adanya persetujuan komisaris. Biasanya perusahaan dalam anggaran dasarnya telah menetapkan bahwa ada batas tertentu pengajuan pinjaman yang menjaminkan aset perseroan kepada bank yang mengharuskan adanya persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan komisaris. Jadi apabila terbukti bahwa pinjaman yang diajukan oleh Hafiz yang mengatasnamakan PT Halal Berkah yang seharusnya mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham dan Dewan Komisaris namun tidak terpenuhi atau terpenuhi tetapi tanda tangannya palsu, tentu harus diperiksa apakah ini murni adalah tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Hafiz atau juga ada keterlibatan bank yang lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Well, sekian penjelasan mengenai kasus penipuan yang melibatkan pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Mari kita doakan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan kasus ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk patuh terhadap hukum yang ada. Dan semoga informasi dalam video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Terima kasih telah menonton, share video ini jika membantu, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.